Bayangkan bumi pada masa awalnya. Laut masih liar, gunung masih membara, udara masih penuh energi yang belum tersentuh manusia. Langit malam dihiasi miliaran bintang, berkilau tanpa tafsir, tanpa nama, tanpa mitos. Di tengah panggung kosmik itulah lahir satu pertanyaan yang akan terus hidup sepanjang zaman. Siapa manusia pertama? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya ia adalah gema terdalam dari kesadaran manusia. Ia tidak hanya biologis, melainkan eksistensial. Ia tidak hanya tentang asal tubuh, tetapi juga tentang asal jiwa. Karena siapapun kita hari ini, di balik semua kesibukan, ada kerinduan purba untuk memahami dari mana kita bermula. Ilmu pengetahuan berusaha menjawab dengan bahasa fosil, DNA, dan teori evolusi. Para ilmuwan mengisahkan garis panjang transformasi, dari hominid yang berjalan dengan langkah goyah, hingga Homo sapiens yang mulai menggambar di dinding gua, menganyam cerita, dan membangun kota. Tetapi seberapa canggih pun ilmu, tetap ada jurang yang tak terjawab. Tidak ada titik tunggal di mana kita bisa berkata, disinilah manusia pertama lahir. Evolusi adalah proses samar. Kesadaran adalah garis yang kabur. Tidak ada satu tubuh pun yang bisa ditunjuk lalu disepakati sebagai yang pertama. Agama hadir dengan cara berbeda. Ia tidak menuturkan data, melainkan kisah. Ia memberi nama, memberi wajah, memberi simbol. Adam dan Hawa, dalam banyak tradisi, bukan sekadar figur sejarah, melainkan lambang kesadaran pertama yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Melalui kisah itu, manusia memahami bukan hanya bagaimana ia ada, tetapi untuk apa ia ada. Namun disinilah misteri menjadi semakin dalam. Apakah agama diciptakan agar manusia berhenti bertanya? Ataukah agama justru hadir agar manusia bertanya dengan cara yang lebih jernih, lebih tinggi, lebih dalam? Bayangkan sebuah obor kecil yang menyala di lorong gelap. Bagi sebagian orang, obor itu dianggap cukup. Tidak perlu mencari cahaya lain, karena terang yang ada sudah memadai. Tetapi bagi jiwa pencari sejati, obor hanyalah awal. Ia adalah cahaya pertama yang mengantar manusia masuk lebih jauh ke lorong misteri, di mana pertanyaan baru lahir dan kesadaran lebih luas terbuka. Agama memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah sebagai penutup pertanyaan. Dalam wajah ini, agama menjadi dinding yang berkata, "Jangan bertanya lagi, jawaban sudah ada di sini." Sikap ini memberi rasa aman, menjaga ketertiban, bahkan mencegah kebingungan. Tetapi bahaya mengintai. Rasa ingin tahu bisa padam, kesadaran bisa membeku, pencarian bisa dianggap selesai padahal baru dimulai. Wajah kedua adalah agama sebagai pembuka pertanyaan. Dalam wajah ini, agama adalah bahasa simbol yang menghubungkan dunia yang kasat mata dengan dunia yang tak terlihat. Ia memberi arah, bukan akhir. Ia berkata, inilah kisah yang bisa menjadi bekalmu, tetapi perjalananmu masih panjang. Dalam wajah ini, agama adalah jembatan. Ia mengajarkan cara bertanya dengan rendah hati, dengan hati-hati, dan dengan keberanian menatap misteri. Mari kita kembali pada nenek moyang kita yang pertama kali menatap langit malam. Mereka tidak tahu bahwa bintang-bintang itu berjarak jutaan tahun cahaya. Mereka tidak punya teleskop, tidak punya kosmologi modern. Tetapi mereka tahu satu hal, ada sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka. Maka lahirlah mitos, lahirlah doa, lahirlah keyakinan bahwa ada kekuatan agung di balik gemerlap langit. Itu bukan sekadar ketakutan, melainkan jawaban batin terhadap rasa kecil di hadapan semesta. Dan agama menjelma sebagai wadah yang menampung rasa kagum sekaligus rasa gentar itu. Namun seiring waktu, pertanyaan manusia berkembang.
Mereka tidak hanya bertanya siapa manusia pertama, tetapi juga mengapa manusia ada, apa tujuan hidup, dan kemana ia akan kembali setelah mati. Ilmu pengetahuan bisa memberi data, angka, dan teori, tetapi ia tidak mampu menjawab kerinduan terdalam jiwa. Disinilah agama memberi sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban intelektual. Ia memberi arah eksistensial, bahwa hidup bukan sekadar keberadaan fisik, melainkan perjalanan spiritual. Tetapi manusia sering terjebak. Ada yang menjadikan agama sebagai jawaban mutlak, lalu menutup semua pintu pertanyaan lain. Mereka berkata, ini sudah pasti, tidak boleh diganggu-gugat. Padahal, setiap kisah agama sejatinya adalah pintu yang mengundang manusia untuk masuk lebih jauh. Adam bukan sekadar manusia pertama, ia adalah simbol kesadaran pertama. Eden bukan sekadar taman, melainkan keadaan batin sebelum terikat ego. Pengusiran bukan sekadar hukuman, melainkan pelajaran tentang bagaimana kesadaran berevolusi melalui pilihan dan penderitaan. Jika kita berani melihat agama sebagai simbol, maka pertanyaan lama akan membuka wajah baru. Siapa manusia pertama? Mungkin tidak lagi berarti individu tunggal, melainkan kesadaran pertama yang lahir di antara spesies. Mengapa kita diusir dari surga? Mungkin tidak lagi sekadar kisah duka, melainkan metafora tentang tanggung jawab manusia ketika ia mulai sadar akan kebebasan. Maka, agama bukanlah garis akhir. Agama adalah cermin. Bila manusia ingin berhenti bertanya, agama bisa menjadi titik akhir. Tetapi bila manusia ingin terus mencari, agama bisa menjadi awal perjalanan panjang menuju kedalaman makna. Pertanyaan siapa manusia pertama sebenarnya tidak pernah bisa dijawab dengan pasti. Tetapi disitulah nilainya. Pertanyaan itu memaksa kita menyadari keterbatasan diri, sekaligus membuka kemungkinan tak terbatas. Ia mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lahir jauh sebelum kita, dan yang akan terus berlanjut setelah kita. Dan agama, dengan segala kisahnya, adalah bahasa yang berusaha menjembatani jurang antara misteri tak terjangkau dan hati manusia yang rindu untuk mengerti. Agama bukan hadir untuk menghentikan pertanyaan, melainkan untuk mengubah cara manusia bertanya. Dari rasa ingin tahu yang dangkal menuju rasa ingin tahu yang penuh hormat. Dari sekadar mencari data menuju pencarian makna. Dari kegelisahan tanpa arah menuju kerinduan yang menemukan jalan pulang.